Selamat mendengarkan podcast ini. Seorang artis yang profesional, apakah itu pelukis atau pemahat, mengerjakan karyanya dengan memperhatikan segala hal, bukan hanya hal-hal yang besar, yang mudah terlihat, tetapi juga hal-hal kecil dan detail yang akan pasti terlihat kalau orang mengamatinya dari dekat. Tentu karya yang berkualitas tinggi adalah karya yang dikerjakan dalam waktu yang panjang dengan ketekunan, ketelitian. Saudaraku sekalian, dari hasil karya artis seniman seperti ini, maka dapat dinilai bahwa karyanya bermutu tinggi. Semakin memperhatikan detailnya atau hal-hal kecil, maka semakin berkualitas karya seninya. Nah, apakah kita mau menjadi seorang yang memiliki kualitas tinggi? Ibarat lembar kanvas, ibarat gelondongan kayu, kita memahat diri dalam pimpinan Roh Kudus untuk menjadi karya yang indah, saudaraku. Perhatikan detailnya. Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita telah mengupas tadi jam 11 teks asli Plepeteon pos akribos peripatiete. Perhatikan detailnya. Saudaraku sekalian, kita harus memperkarakan detail hidup kita. Ibarat sebuah lembar kanvas yang harus kita lukis. Ya saudaraku, kita melukis, kita memahat hidup kita dengan memperhatikan detailnya, saudaraku. Bukan hanya lembar tahun, lembar hari, tapi setiap momentum, menit, dan detik. Jangan kita melakukan sesuatu yang itu akan merusak karya yang bisa terbangun indah di dalam hidup kita. Terus terang, sangat sedikit orang yang memperhatikan kebiasaan perilaku hidupnya dari hal-hal kecil dalam hitungan waktu per menit dan detik ini. Saya bersyukur mengerti hal ini dan mulai belajar dan menjadi asik. Kita akan mengerti dan menyadari betapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Dan kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan, saudaraku, hal-hal kecil dalam hitungan waktu per menit dan per detik itu, kita akan terbangun menjadi manusia Allah. Dan ajaibnya, saudaraku, kita lebih merindukan kerajaan surga. Jadi jangan hanya minta ampun atas segala dosa, tetapi tidak tahu dosa yang mana, saudara. Masalah apa ini? Kalimat penting yang harus saya ulang adalah, Tuhan tidak dapat mengubah kita kalau kita tidak tahu bagian mana dalam hidup kita yang harus diubah. Kalau Tuhan menghendaki kita bertobat, artinya berbalik, kita harus tahu apa dan di mana masalahnya sehingga kita harus berbalik dan bertobat. Kehidupan orang yang tidak teliti memperhatikan kebiasaannya dalam segala hal dalam hitungan menit dan detik tidak akan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Tetapi sebaliknya, kehidupan orang yang dengan teliti memperhatikan kebiasaan perilaku hidupnya dalam segala hal dalam hitungan menit dan detik akan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Ingat bahwa yang Allah kehendaki itu keadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Suatu hari kita harus menghadap tahta pengadilan Allah, saudaraku, dan kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan mendengar penyesatan dari iblis melalui doktrin-doktrin di dalam gereja. Seakan-akan orang percaya tidak akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan secara natural atau secara proporsional. Karena Yesus mati di kayu salib, seakan-akan pengadilan Allah bukan sesuatu yang membuat kita gusar. Ini menyesatkan, saudaraku.
Paulus mengatakan bahwa ia berusaha, baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, artinya dimanapun, untuk berkenan. Allah menghendaki supaya kita ini suci seperti Dia suci. Jadi ketika Yesus berkata sudah selesai, itu bukan berarti sudah selesai semua. Selesai bagi Yesus dari karya penyelamatan yang dilakukan sehingga Allah bisa menyediakan jalan keselamatan. Kita baru mulai bagaimana menanggapi, merespon keselamatan itu. Bukan otomatis masuk surga. Nah, biasanya orang Kristen memiliki pemikiran yang salah bahwa Yesus sudah menanggung dosa manusia, semua telah beres. Orang percaya tidak perlu bersusah payah menjalani hidup untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan. Semua sudah selesai di kayu salib. Dan itu yang dulu juga saya ajarkan, saudara. Jadi seakan-akan darah Yesus membungkus, kesucian Yesus membungkus, walaupun kita ini berantakan, Allah tidak melihat kehidupan kita yang brengsek, tapi melihat darah Yesus yang membungkus. Betapa sesatnya ajaran itu. Banyak orang Kristen menganggap remeh kuasa dosa dalam kehidupan. Mereka hanya melihat neraka sebagai akibat dosa, tapi tidak memperhatikan kodrat dosa di dalam daging, yang itu merupakan tanggung jawab individu untuk menyelesaikannya. Saudara ingat ini, ya. Akibat dosa manusia bisa terpisah dari neraka selamanya. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah bebas dari neraka, jadi nanti kalau ada di pengadilan itu hanya formalitas. Seperti yang dulu pernah saya ajarkan. Jadi begitu Tuhan melihat kita langsung, malaikat yang ini lewat saja. Karena salib menyediakan pembebasan dari neraka. Tetapi saudaraku sekalian, ini loh, kodrat dosa ini atau kuasa dosa. Ini yang harus diselesaikan tanggung jawab kita. Anda tidak akan bebas dari neraka kalau belum beres kodrat dosa. Nah, sekarang kebalikan dari ini, anugerah. Anugerah menyediakan surga. Keselamatan biasanya langsung dihubungkan dengan surga. Tetapi anugerah itu, saudara, adalah potensi untuk manusia dikembalikan ke rancangan semula, kodrat ilahi. Anda tidak akan masuk surga kalau tidak mengenakan kodrat ilahi. Ini sama saudara tidak akan bebas dari neraka kalau tidak melepaskan kodrat dosa. Nah, banyak orang mengajarkan akibat dosa neraka, tapi karena salib masuk surga, neraka dihapus. Demikian pula ada banyak orang berpikir karena anugerah orang masuk surga, tetapi melupakan kodrat ilahi yang harus dikenakan agar orang layak masuk surga. Jelas kok, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu dibuang. Ya, melakukan kehendak Bapa itu tentu standarnya adalah Yesus. Ya. Maka harus memiliki pikiran perasaan Kristus atau mengenakan kodrat ilahi. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Ayo kita teruskan. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8 kita membaca bahwa kodrat dosa membuat manusia hidup dalam daging dan ini tidak mungkin membuat seseorang berkenan kepada Allah. Nah, orang hanya melihat neraka sebagai akibat dosa, tapi tidak memperhatikan kodrat dosa dalam daging akibat dosa itu. Ya, akibat dosa dengan kuasa dosa itu beda ya, saudaraku. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah ini artinya kehendak Allah. Bagi orang percaya, hukum Allah adalah pikiran dan perasaan atau kehendaknya. Ya, the Lord is my law. Ya, karena tidak takluk kepada hukum Allah, keinginan daging. Dan ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup dalam daging artinya hidup tidak menuruti keinginan roh. Keinginan roh artinya segala keinginan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau saudara mengerti, saudara akan tahu betapa parahnya sakit kita ini. Parah sekali. Karena kita sudah biasa hidup menuruti keinginan kita sendiri. Ya, bukan keinginan yang bertentangan dengan moral umum, yang tidak bisa dinilai sebagai kebejatan atau ketidakberadaban, tetapi tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tidak sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Dan saya sangat menyadari ini waktu saya ada di dalam pengasingan 15 hari terkena COVID itu. Wah, betapa parahnya keadaan manusia, termasuk keadaanku. Sampai saya berkata dan saya katakan kepada orang di sekitar saya yang juga membawa saya ke rumah sakit, saya jangan pulang dulu sebelum sembuh. Bukan sembuh fisik saya, sembuh jiwa roh saya. Mengerikan kalau pulang ke rumah lalu dalam keadaan belum sembuh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Roma 8:13. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekarang kita harus memilih menghidupkan roh, artinya hidup dalam pimpinan roh, dengan mematikan daging, atau menghidupkan daging, mau suka-suka sendiri, dan tidak pernah mengerti apa artinya hidup di dalam pimpinan roh Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ini mengerikan, saudara. Lihat hidup saya hari ini juga, saya merasa ngeri juga. Kadang-kadang masih ada melesetnya. Maka perhatikan dengan seksama kamu hidup. Dalam hitungan per detik, per menit. Jangan meleset. Tadi waktu saya sedang mulai, bisa saja ini mic tidak bunyi. Kenapa? Karena petugas lupa menaruh baterai di sini. Apa reaksi saya? Ya, manusia ada lupanya. Memangnya sengaja itu taruh jangan dikasih baterai biar Pak Eras ngomong nggak kedengeran. Kan tidak, ya sudah, tidak masalah. Padahal waktu itu saya lagi begini, pendeta Roy menyanyi, ya. Terus aku baru mulai, saya bilang, Tuhan aku mau siap nyanyi ya, dengerin ya. Lagi begitu. Benar, saya lagi begitu. Tuhan aku sekarang mau nyanyi nih, makanya saya tunggu momentum yang momentum kau yang ciptakan aku, atau itu yang mestinya itu ya, masuk refnya, masuk refrennya itu, saya bilang Tuhan aku mau nyanyi ya, dengerin ya, gitu. Begitu, kok nggak ada suara. Ya enggak apa-apa. Atau saya marah. Hitungan detik, hitungan menit, apalagi saya di mimbar. Saya ingat dulu ada seorang pendeta, terkenal juga itu, namanya terkenal di televisi juga. Tapi jangan meraba-raba ya siapa ya. Tapi ini kaliber, sono tua juga. Dia pakai mic, nggak bunyi, dia banting, dia keluar. Dia nggak jadi khotbah. Seingat saya begitu. Dia itu menggores. Nah makanya saya mencontoh sikap itu. Waktu mic nggak bunyi saya gini.
Hitungan per detik kita gagal, saudara. Nah, seringkali semua kejadian lewat begitu saja tanpa kita evaluasi, tanpa kita koreksi. Nah, sekarang kita mulai mengoreksi. Jadi setiap langkah kita sering salah. Aduh salah lagi. Nah, karena kita latihan terus, jadi kita lebih berhati-hati, saudara. Betul. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk mengukir. Ya. Kita menghadapi pasangan hidup yang lagi nerocos, kita lagi kesel. Dulu kan langsung bet gitu. Sebelum dia terkam kita terkam dulu. Tapi sekarang kan hitungan per detik. Selalu saja ada yang begitu, saudaraku. Siapapun kita, apakah jemaat awam atau pendeta, kita kalau masih hidup di dalam daging atau tidak hidup menurut roh, atau tidak hidup dalam pimpinan roh, bukanlah anak Allah. Bukan anak Allah. Ciri anak Allah itu hidup dalam pimpinan roh, saudaraku. Misalnya saya beri tanda CCE di beri G, salah nada, sampai saya kecekikir ketinggian. Jadi kan bisa marah ini. Aduh ampun deh, orang kodenya jelas. Mungkin dia juga lagi ribet, mikirin apa gitu, sehingga lihat angka 1 jadi 5. Terus gimana? Marah? Wah, ya hitungan per detik. Terus kita nyanyi dulu sambil tercekik, tapi referennya nggak masuk. Baru setelah berhenti, kita ngomong lagi sambil begini lagi. Ya. Ngomong lagi sedikit, baru mulai. Tuhan itu izinkan hal-hal seperti itu, saudara. Sangat mungkin. Nah, kita itu sudah sudah ahli, otomatis marah, otomatis membentak orang, otomatis melotot. Aduh ampunan saudaraku, udah biasa. Apalagi karakteristik yang keras-keras model saya ini. Ini mata ini otomatis kecepatan 50 km per jam. Langsung cepet. Waduh gawat. Inilah yang mestinya membuat kita berhati-hati dalam hidup, waspada dan tekun untuk hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Kekudusan itu gak muluk-muluk, saudaraku. Aduh, natural. Kesempurnaan itu natural, saudaraku. Ada saja hal yang membuat kita kesel, marah, jengkel. Nah, kita sebagai pimpinan dengan wibawa dan kekuasaan, kita bisa menggunakan itu untuk memuaskan hati kita. Nah, itu dalam daging namanya. Itu hidup dalam daging, saudaraku. Aduh, seringkali juga saudara, pegawai atau driver kita bikin kita kesel. Tapi kita tuh tahan bagaimana memanusiakan manusia marah pada waktu dan tempat yang tepat, kecuali yang membahayakan sehingga mesti perlu diganti. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, ya ayo diperbaiki. Bagaimana Pak caranya bisa mikir begitu? Mau saya ajarin. Bayangkan dia anakmu, bayangkan dia orang tuamu. Ini sopir sudah tua nggak tahu diri. Kalau dia bapakmu, nah memang ada batasnya. Tetapi kita harus belajar, saudaraku, ya. Harus selalu kita ingat ya bahwa pergumulan kita itu perjuangan mematikan keinginan daging dan hidup menurut roh. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Itu hidup menurut roh. Jadi pergumulan kita bukanlah pendekatan teologi yang tidak pernah ada akhirnya. Nah ini loh rusaknya gereja ini, para teolog merumuskan begini begitu sehingga tidak implikatif. Tidak implikatif. Tidak implikatif. Bertobat itu berbalik. Dari bahasa Ibrani misalnya ya, syub, naham atau metanoia bla 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 bla. Ya, tapi bagaimana implikasi atau penerapannya? Nah sekarang saya sebagai
dosen juga, bisa disebut teolog. Nah, saya mesti bicara detail. Coba seperti pelukis yang, tadi baru bicara dengan Pak Topo yang adalah seorang master desain, ya. Beliau dosen di salah satu perguruan tinggi desain grafis. Beliau mengatakan, iya, pelukis yang profesional itu menggambar padi saja. Itu satu butir padi itu, satu butir digambar khusus. Nah, itu detail kan? Betul. Kadang-kadang saudaraku, orang yang hidup dalam pimpinan roh itu, saudara, memang tidak kelihatan, tetapi kalau diikuti hidupnya setiap hari itu memiliki keagungan dalam perilaku yang melebihi manusia beragama manapun. Dan Tuhan berkata, hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam hal ini penyesatan dimulai dari sekolah teologi. Loh, kok bisa, Pak? Iya. Ketika kehidupan hanya dijawab dengan rumusan doktrin, bukan pergumulan nyata melawan kodrat dosa di dalam dirinya. Nih, pelajar teologi juga, saya juga pusing bertahun-tahun sejak muda, bingung. Kenapa ya saya melakukan dosa ini ya? Kenapa saya salah terus ya? Saya baru ketemu teman pada minggu kemarin, teman waktu sama-sama sekolah dulu. Dia berkata, ya, ada Pak Topo ya, ini dulu mah berantem sama siapa saja, jadi gituin. Saya sendiri lupa, atau pura-pura lupa. Ini mah berantem sama siapa saja. Aduh, teman wanita. Supaya dia jalan dengan istri saya kan, terus dia pas ketemu saya, waduh ampun ya, bener juga ya. Sampai dia berantem, saya nangis, saya didiemin. Saya digini, udah jangan nangis. Kamu yang bikin nangis. Aduh ampun deh. Bingung juga saudara, watak kok jelek banget ya. Tapi lewat perjalanan waktu, kebenaran-kebenaran saya pahami. Betul? Kebenaran-kebenaran saya pelajari, saya memiliki hikmat, hati saya bisa diluruskan. Dan terbangun tekad. Dan tekad ini kemudian baru memutar roda perubahan lewat proses hitungan per menit per detik itu, saudara. Ini saudaraku, kita itu harus menanggulangi kodrat dosa supaya bisa mengenakan kodrat ilahi. Saudara mulai sekarang ya belajar, yuk. Saya masih harus belajar. Serius saudaraku. Saya belajar. Kalau tidak, enggak benar juga. Walaupun kelihatannya benar. Mengerikan kalau di hadapan pengadilan Kristus. Saya jelaskan tadi jam 11 soal ini. Apakah kita sudah serupa dengan dia padahal jauh? Lukisan yang mestinya kita miliki itu sesuai dengan yang diingini Allah. Bukan suka-suka kita. Kita harus memahami bahwa akibat dosa manusia bukan hanya menghadapi neraka, tetapi manusia juga menghadapi kodrat dosa di dalam dirinya atau kuasa dosa di dalam dagingnya. Dalam hal ini setiap kita orang percaya harus berjuang menyelesaikan kodrat dosa di dalam diri kita. Makanya ada proses pendewasaan melalui pemuritan yang dikerjakan Roh Kudus ya. Bukan program pemuritan di gereja. Ini pekerjaan Roh Kudus secara pribadi ya, sangat private, confidential atas setiap individu. Sehingga seseorang bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, bisa mengenakan kodrat ilahi, ya saudaraku, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, hidup tidak bercacat, tidak bercela, dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Nah itu baru menjadi anak kesukaan Bapa dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan itu.
Dulu kita mendengar begini rasanya waduh tinggi banget, muluk-muluk. Tapi setelah kita belajar, karena memang kita tidak bisa menghindari hal ini. Aduh, mau tidak mau saudara. Proses yang dikerjakan Roh Kudus itu membuat kita targetnya memang demikian yang dikehendaki, sempurna seperti Bapa. Keagungannya dalam bertindak, bersikap, aduh, itu baru serupa dengan Yesus. Sama dengan mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sama dengan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Segala hal yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itulah manusia sesuai rancangan Allah semula. Nah, baru menjadi anak kesukaan Bapa dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Harus bisa membedakan antara akibat dosa dan kuasa dosa atau kodrat dosa, ya. Ya, perhatikan ini. Akibat dosa itu ada kodrat dosa dalam daging kita, masuk neraka. Nah, Tuhan memberi anugerah supaya kodrat dosa kita lewat proses menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Dari hidup menurut daging, ini hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu maksudnya, saudara. Loh, kok enggak bisa loh membedakan antara akibat dosa dan kuasa dosa, ya? Kok akibat dosa dan kodrat dosa? Manusia yang berkodrat dosa bertentangan dengan kodrat ilahi, enggak boleh itu. Harus diubah. Karena orang selama masih berkodrat dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Tentu saja keadaan ini adalah keadaan seorang yang tidak layak disebut anak Allah. Dan tentu saja ya tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Coba perhatikan hidup kita, ya. Khotbah ini berangkat dari Efesus pasal 5 ayat 15 loh, ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Dan saya sudah menjelaskan yang dikatakan perhatikan itu lihat, ya. Perhatikan itu buka matamu, take heed. Pos bagaimana, akribos, secara tepat, akurat, detail, dengan teliti, rajin, dengan sangat berhati-hati. Bagaimana kamu berjalan? Blepete on pos akribos peripatiete. Bagus sekali kalimat itu, saudara. Makanya saya gambarkan seperti seorang artis yang membuat lukisan atau memahat supaya detail, saudaraku. Akibat dosa yang dialami manusia terancam terpisah dari Allah. Akibat dosa itu neraka maut, terpisah dari Allah. Maut bukan hanya berbicara mengenai kematian, tetapi kematian fisik, ya. Kalau pengertian umum maut itu mati, ya. Tapi ini sesuai dengan bahasa Alkitab, maut itu artinya terpisah dari Allah. Nah, saudara harus ingat, ketika kita suka-suka sendiri, kita sedang membawa diri ke maut. Makanya setiap kali kita berbuat sesuatu, kita lihat dengan teliti. Ini membuat hati Tuhan nyaman enggak? Jangan sampai hal ini membuat saya dengan Tuhan tidak harmoni, tidak krek. Kalau tidak krek terus menerus, wah bahaya, saudara. Ingat itu, yang memisahkan aku dan kamu, kata Tuhan, itu dosamu. Jadi ingat, ketika kita menyenangkan hati sesaat, memuaskan hati sesaat, apalagi memuaskan nafsu-nafsu kita, buset, kita sedang membawa diri kita kepada maut.
Nah, Allah memberi jalan keluar agar manusia dapat dibebaskan atau dimungkinkan bebas dari maut tersebut melalui kurban anaknya. Dengan menebus kita, menganggap kita benar atau dibenarkan, tapi belum benar-benar benar ya. Ya, Allah tidak melihat kejahatan kita, betul. Tetapi harus dirubah. Saya setuju. Waktu kita dipeluk Tuhan itu, waduh, keadaan kita masih rusak. Seperti di Lukas 15, anak yang terhilang itu baru menghabiskan uang, ya. Kata si sulung itu menghabiskan uang dengan perempuan-perempuan sundal dan segala kejahatan. Anda pikir mereka orang ini datang ke bapaknya langsung baik? Belum. Karakter buruknya belum berubah. Dipeluk, dicium, diberi pakaian. Tapi ya memang tidak disebutkan di Alkitab. Logikanya anak ini harus belajar jadi anak. Nah itu saudaraku. Kita dipeluk karena darah Yesus. Kita dianggap benar. Tapi berubah dong. Ingat ya, tanah liat itu tidak ada artinya. Setuju. Tapi kalau masih bisa menjadi bejana, berharga. Allah yang memandang, penjunan memandang. Tetapi kalau tanah liat sudah tidak bisa dipakai, rusak, dibuang. Kematian Yesus di kayu salib tidak otomatis membuat orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bebas dari neraka. Itulah sebabnya dibutuhkan perubahan dalam kehidupan orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu bukan hanya status, tetapi keberadaan. Nah ini penting. Aduh, yuk kita belajar Bapak Ibu demi keselamatan kita semua. Saudara, tidak saya paksa menjadi anggota gereja di mana saya menjadi gembala seniornya. Aduh, saudara, saya hanya ingin mengajak saudara berubah seperti saya berubah. Kita berkemas-kemas pulang ke surga karena dunia bukan rumah kita. Saudaraku sekalian, dibutuhkan perubahan. Ini mutlak. Kekristenan itu perubahan. Dan perubahan itu ke arah kesempurnaan. Jadi keselamatan tidak bisa dipisahkan dari perubahan dan kesempurnaan. Di Efesus pasal 1 ayat 4-5 firman Tuhan mengatakan begini. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku sekalian, di dalam ayat ini ditujukan kepada kita bahwa sebelum dunia dijadikan, memang Allah merancang adanya umat yang berkeadaan kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ya, Allah sudah merancang. Kalau ada pertanyaan begini, Pak, kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah anak Allah Yesus tetap menjadi raja? Coba, apa jawab saudara? Kenapa tidak? Ya memang ternyata atau kenyataannya manusia jatuh dalam dosa. Kalau saudara percaya bahwa Yesus anak Allah dari kekal sudah ada, dia anak, dia bukan bapak. Allah mempercayakan saudaraku kekuasaan kepada Yesus anaknya itu mungkin. Jadi memang Allah merancang ada umat yang kudus tak bercacat di hadapannya. Tetapi tidak gratis begitu saja. Adam dan Hawa harus lulus dulu. Rupanya gagal. Sehingga anak Allah yang harus turun menyelamatkan. Rancangan Allah semula itu manusia segambar dan serupa dengan Dia. Allah memang merancang sejak semula.
kalau Paulus mengatakan kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, Paulus hendak menegaskan bahwa kita dipanggil untuk berkeadaan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini pemahaman pemikiran yang paling sehat. Sebab kalau tidak, saudara akan berpikir memang Allah mengendaki manusia jatuh dalam dosa supaya ada penebusan dan seterusnya. Semua diskenario oleh Allah. Allah tidak pernah merancang jahat seperti itu. Atau paling aman bisa juga dipahami bahwa ayat ini muncul berhubung Allah Maha Tahu, sebelum kejadian terjadi Allah sudah tahu. Ini opsi kedua, dan dua opsi yang saya kemukakan tadi tidak bertentangan. Memang Allah dari sebelum dunia dijadikan mengendaki umat yang kudus tak bercacat, dan bukan tidak mungkin Allah menjadi rajanya dan mempercayakan itu kepada anaknya. Itu opsi pertama. Opsi kedua, ayat itu muncul karena Allah yang Maha Tahu sudah melihat apa yang akan terjadi kemudian hari. Tapi bukan berarti Allah menjerumuskan Adam atau merancang Adam Hawa jatuh dalam dosa. Rancangan Allah itu manusia bisa segambar dan serupa dengan Dia. Nah, kita dipanggil untuk memiliki keadaan segambar dan serupa dengan Allah itu, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Itulah sebabnya dengan sangat jelas Paulus mengatakan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kristus adalah model manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau kita memiliki pikiran perasaan Kristus, berarti kita adalah manusia yang dimaksud itu. Manusia yang memang dirancang sebelum dunia dijadikan berkeadaan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kita ini orang yang menjadi umat pilihan, artinya bukan orang yang dipastikan masuk surga, tapi umat yang diberi kesempatan hidup di zaman anugerah, bukan hidup di zaman sebelum Yesus datang atau hidup di satu daerah di mana Injil tidak pernah diberitakan. Kita hidup di zaman anugerah dengan segala potensi yang kita miliki dan kesempatan untuk mendengar Injil. Maka ada catatan saya di sini, jangan menyia-nyiakan keselamatan. Bukan Allah yang sengaja membuat orang menyia-nyiakan, manusia itu yang membuat dirinya menyia-nyiakan keselamatan. Dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalimat dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menentukan standar umat yang dipilih itu untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak di sini bukan sekedar status yang otomatis melekat di dalam diri seseorang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi anak Allah di sini keberadaan sebagai anak-anak Allah yang cirinya adalah kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadi dalam hal ini yang ditetapkan adalah standar sebagai anak Allah. Ya saudara, Allah memilih orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula pada zaman anugerah. Itulah sebabnya kita dilahirkan di zaman anugerah, diberi kesempatan dan potensi untuk mendengar kebenaran Injil supaya bisa diubahkan. Dan standar yang ditentukan adalah agar kita serupa dengan Yesus, menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara perhatikan ayat ini, jangan diartikan salah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Satu, artinya memang Allah merancang adanya manusia yang tidak bercacat, manusia yang kudus.
Dalam kasih, nah ini luar biasa. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Yang ditentukan standarnya, yang cirinya kudus dan tak bercacat tadi. Kalau ditambahkan sesuai dengan kerelaannya, wah lebih mantap. Kerelaan apa ini loh? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, maha mulia, boleh atau memberi diri disebut Bapa oleh umat ciptaan. Ini maksudnya, saudaraku. Jadi di sini yang harus dimengerti bahwa yang dipilih dan ditentukan itu bukan individu-individu. Jadi rusak semua nanti bangunan kekristenan kita. Yang dipilih itu manusia-manusia yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Yang ditentukan itu standarnya. Nah, jika hal ini dimengerti, maka Allah menjadi atau kita pahami Allah yang baik. Jadi kalau sampai Allah menentukan dan memilih orang yang masuk surga, wah itu Allah yang sangat jahat untuk orang-orang yang dipilih tidak masuk surga. Ya, jangan menuduh Allah begini ya. Harus dipahami bahwa yang dipilih adalah orang-orang tertentu, dan yang dipilih itu dituntut untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Itu cirinya, keberadaan sebagai anak Allah. Kita ini yang dipilih dituntut dengan standar target itu ditetapkan standar atau targetnya menjadi anak Allah. Cirinya apa? Kudus dan tidak bercacat. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Wah, ini bangunan berpikir yang benar, saudara. Implikatif sekali, jelas. Ya, kalimat sesuai dengan kerelaan kehendaknya menunjukkan bahwa menjadi anak-anak Allah itu berangkat dari kerelaan yang maha kudus, maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha sempurna. Kalau Allah berkenan disebut Bapa oleh kita anak-anaknya, sungguh satu hal yang sukar dimengerti dan sulit dibayangkan. Allah yang maha besar, maha suci, maha agung berkenan dipanggil Bapa. Aduh, luar biasa. Di sini kita menemukan kerelaan, tapi harus hidup kudus, tidak bercacat. Betapa jahatnya Allah kalau kerelaan itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang ditentukan selamat, tetapi kerelaan yang sama juga untuk mereka yang ditentukan atau paling tidak dibiarkan masuk neraka kekal, terpisah dari Allah. Ngeri, saudara. Untuk kelompok tertentu rela Allah memberi surga, yang lain rela atau dibiarkan masuk neraka. Bukan begitu, saudara. Nah, kebenaran ini jadi belum lengkap saya jelaskan, makanya minggu depan saya jelaskan lagi. Amin.